Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasi dan kondisi hidup kita saat ini, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, baik dalam keadaan kesempitan hidup maupun kelapangan hidup, jangan pernah lupa rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu. Tidak ada di dunia ini yang tidak digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun situasi yang kita jalani dalam hidup kita ini, jangan pernah kita tinggalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui syukur di dalam hati, baik melalui syukur di dalam lisan dengan mengucapkan hamdalah, maupun syukur di dalam amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan keuswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga juga kita semua sebagai umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini tetap teguh dengan menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Semoga juga kita semua di sini termasuk umat-umat Nabi Muhammad yang diberi syafaat kelak di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Salam takzim, salam hormat saya kepada seluruh pengurus UPZ Imbra, terkhusus kepada para pimpinan, kepada Bapak Willy, kepada Bapak Beni Oktora, Ibu Ulan, dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan saudara-saudari saya semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu dijaga dari segala mara bahaya, wabil khusus dari mara bahaya wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, judul kajian live streaming yang diberikan kepada saya yaitu perkuat iman di saat wabah. Ya. Seperti itu judul yang diberikan. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan sedikit yang secara singkat bisa menjadi penyemangat buat saudara-saudara kami semua Kabupaten Pelalawan, wabil khusus yang ada di Kota Pangkalan Kerinci. Saudara-saudaraku, pada kesempatan singkat ini saya tidak membahas atau mengkaji lebih dalam, tapi saya akan membahas sedikit yang simpel dan ringan saja mengenai
cara memperkuat iman di dalam menghadapi wabah yang melanda saat ini. Ada sebuah kisah. Kisah ini kisah nyata yang tak saya akan sebutkan dan tidak akan saya sebutkan di mana tinggalnya. Tapi ini adalah kisah nyata. Kisah nyata ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Apa yang sudah dialaminya, apa yang sudah dirasakannya. Sehingga dia saat ini menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah, menjadi manusia yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu, ada kisah seorang pemuda. Kisah ini kisah nyata. Ia tanpa sadar terjangkit positif COVID-19, COVID-19. Dan ia pun tak tahu di mana ia bisa tertular oleh virus COVID-19 ini. Ketika dicek, bahwasanya beliau tertular COVID-19. Lalu diisolasi di sebuah rumah sakit. Apa yang beliau sampaikan bahwasanya pertama kali beliau mendengar kabar bahwa beliau terjangkitin virus corona ini, ada rasa drop, ada rasa putus asa, ada rasa bercampur baur menjadi satu yang ia rasakan. Baik juga yang dirasakan secara fisik, nafasnya sesak, seakan-akan ketika menderita virus tersebut, ia mengatakan dalam hatinya, apakah mungkin ini hidup saya yang terakhir? Lalu pemuda tersebut tanpa sadar diisolasi di sebuah rumah sakit yang alhamdulillah Allah takdirkan ia satu tempat dengan orang-orang yang positif COVID-19, tetapi orang-orang yang mempunyai basic agama yang bagus, orang-orang yang mempunyai kadar keimanan yang tinggi. Kenapa seperti itu? Pemuda ini biasanya hidup sesuai dengan pemuda banyaknya zaman sekarang, banyak huru-hara, banyak nongkrong-nongkrong, banyak duniawi, banyak hal-hal yang tak pernah memikirkan apa itu akhirat, tak pernah memikirkan apa itu amal ibadah. Pada peristiwa yang terjangkitin beliau ini, ia dapat pelajaran berharga itu. Ketika mulai merasakan sakitnya kena wabah virus corona itu, lalu diisolasi, ditempatkan di tempat yang mayoritas orang kena COVID, dan syukurnya orang-orang yang di sebelah kanan kirinya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu ia perhatikan kanan kiri depan belakangnya tidak pernah sekalipun mengeluh. Tidak pernah sekalipun tidak beribadah kepada Allah. Tidak pernah ia dengar omongan-omongan yang tak penting yang disebutkan ketika berada di dalam masa karantina penyembuhan COVID-19 itu. Bahkan katanya ia terbangun di tengah malam, ia melihat semua orang-orang tersebut melaksanakan sholat tahajud. Lalu pemuda tersebut dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia mengambil wudhu, lalu mengikuti kawan-kawan yang sependeritaannya.
untuk melaksanakan sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah melaksanakan sholat tahajud tersebut, timbul di hatinya rasa Allah Ta'ala. Semenjak itu, sehari-harinya dalam menjalani penyembuhan virus COVID-19 ini, ia selalu dekat kepada Allah. Ia selalu berinteraksi kepada orang yang di sekitarnya, bertanya tentang agama, termasuk apa-apa saja amalan-amalan yang ia lakukan, apa saja amalan-amalan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa tenang di dalam menjalani masa karantina penyembuhan COVID-19 ini. Dari itu, selama karantina itu, ia selalu beribadah kepada Allah. Tidak pernah ia tinggalkan sholat tahajud. Tidak pernah ia tinggalkan zikir kepada Allah. Tidak pernah ia tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya ia tak pernah menyentuh, membuka atau membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah, manfaat atau barokah atau hidayah yang Allah berikan berupa sakit ini adalah keimanan yang tumbuh di hatinya. Singkat cerita, selalu ia melaksanakan zikir, doa penuh keyakinan kepada Allah, perbanyak ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunat, dan tak pernah ia tinggalkan sholat tahajud, qiyamul lail. Dan dia juga belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran selama karantina itu. Alhamdulillah, 2 minggu masa karantina penyembuhan tersebut, Allah takdirkan ia sembuh dari virus. Pengalaman ini ia ceritakan kepada khalayak umum, tapi saya tidak menceritakan siapa orang ini dan di mana asalnya. Tetapi yang pasti, ia ini adalah orang yang dulunya tak pernah peduli dengan ibadah kepada Allah, yang tak pernah peduli dengan mengingat Allah. Hidupnya hanya perlu dengan senang-senang, nongkrong di sana, nongkrong di sini. Tetapi semenjak Allah takdirkan ia terjangkitin virus COVID-19, Allah bukakan hatinya untuk dekat kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang bisa kita petik di dalam sebuah kisah nyata dari seorang pemuda. Beberapa hal yang bisa kita petik adalah jangan pernah kita tinggalkan zikir kita kepada Allah. Baik kita di dalam berbaring kita, baik di dalam duduk kita, baik di dalam berdiri kita, jangan pernah lupakan zikrullah. Jangan pernah kita tinggalkan zikir-zikir kita kepada Allah. Yakinlah, zikir-zikir itu bisa menjadi penambah iman kita, bisa menjadi penolong kita di masa kesulitan, bisa menjadi penyemangat kita, bahkan bisa menjadi suatu hal imunitas untuk tubuh kita. Bermacam-macam zikir di dalam agama kita, baik itu berupa ucapan tasbih, tahmid atau tahlil atau istighfar, jangan pernah kita tinggalkan. Minimal kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan.
minimal 70 kali atau 100 kali dalam sehari Rasul kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, Rasul kita saja, manusia yang maksum, kekasih Allah, sudah pasti di dalam jannahnya Allah. Beliau tetap beristighfar kepada Allah. Masa kita yang belum jelas, apakah kita bisa masuk surga nanti? Apakah kita bisa husnul khotimah di akhir kita nanti? Tidak ada yang bisa jamin kita. Tetapi kita tidak pernah mau atau kita malas untuk beristighfar kepada Allah. Mari saudara-saudaraku, melalui live streaming ini, saya mengajak seluruh masyarakat Muslim di Kabupaten Pelalawan, wabil khusus di Kota Pangkalan Kerinci. Mari kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga dihimbau oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan untuk beristighfar minimal 70 kali atau 100 kali dalam sehari, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah virus COVID-19 atau wabah virus corona ini Allah segera angkatkan, Allah segera lenyapkan, Allah segera musnahkan dari negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, poin yang kedua yang bisa kita ambil di dalam kisah seorang pemuda tadi adalah jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit saja bisa Allah sembuhkan, apalagi orang yang memang sehat, insya Allah Allah jaga dari mara bahaya penyakit-penyakit yang mematikan. Jangan pernah kita lagi sibuk dengan hal-hal duniawi, apalagi mobil khusus buat ibu-ibu yang ada di rumah. Jangan terlalu perbanyak menonton TV yang tidak penting, ya. Acara-acara TV yang hanya sibuk urusan duniawi, hanya sibuk memberitakan tentang COVID saja, tapi kita lalai, tidak mau ataupun kita malas beribadah kepada Allah. Mari kita habiskan waktu kita dengan beribadah kepada Allah, dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak doa kita kepada Allah. Jangan pernah juga tinggalkan salah satu bentuk amalan orang-orang ahli surga adalah salat tahajud atau qiyamul lail. Ya. Mari dari itu saya menghimbau, mengajak semua saudara-saudaraku di luar sana. Mari kita hias kehidupan kita agar Allah ampunkan segala salah dan dosa-dosa kita, agar Allah mengabulkan segala harapan dan impian-impian kita, agar wabah corona ini bisa cepat berakhir dari negeri kita ini. Apalagi sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Saya yakin dan saya percaya kalau kita semua sebagai umat muslim yang ada di Kabupaten Pelalawan ini, nanti di bulan suci Ramadan, memperbanyak waktu kita untuk bertaubat kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Saya yakin dan percaya, insya Allah, Allah pasti bantu kita. Allah pasti angkat segera wabah virus corona ini dari negeri kita, agar kita bisa hidup lagi dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rutinitas seperti biasa kita lakukan. Dari itu, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan saudara-saudaraku semua tidak lagi menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak beribadah. Dan yang terakhir, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin
wala yaziduz zalimina illa khasara. Bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat. Allah sampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat. Buka saja Al-Quran di surah Al-Isra ayat 82. Apakah kita tidak yakin bahwasanya ini Allah sampaikan? Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat. Mari kita banyak memperbaca Al-Quran agar apabila kita ada yang sakit di rumah, semoga dengan Al-Quran itu bisa menyembuhkan dan kita semua dirahmati Allah, wabil khusus negeri kita ini dirahmati Allah. Kalau Allah sudah rahmati negeri kita, insya Allah diangkat semua segala penyakit-penyakit, segala wabah-wabah, dan segala bala-bala yang kita alami saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya pribadi ada sebuah TPA-TPQ. Sebelum diumumkan, dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Saya buatkan zikir dan doa-doa sebagai panduan untuk semua murid-murid saya. Agar di rumah mereka membaca zikir dan doa-doa ini. Di situ ada istighfar, ada sayyidul istighfar, ada doa tolak bala, dan doa-doa lain. Seperti doa-doa agar kita terhindar dari mara bahaya penyakit-penyakit yang buruk atau membahayakan. Seperti Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzami wa min sayil asqam. Allahumma adfa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkara was suyal mukhtalifata wa syada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batana min baladina haza khassatan wa mil baldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ini saya buatkan di sebuah kertas selembar ini, saya bagikan ke seluruh murid-murid saya. Mudah-mudahan apabila ada murid-murid saya yang mendengar atau melihat Ustadz di sini, jangan pernah tinggalkan himbauan Ustadz agar zikir-zikir dan doa-doa ini dibaca, agar kita dan keluarga kita dijaga, dilindungi dari segala mara bahaya, terkhusus juga agar bala dan wabah ini diangkat Allah secepatnya dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kabupaten Pelalawan ini tidak banyak lalai dengan urusan duniawi. Allah sudah berikan begini cobaan yang berat. Jadi cobaan ini jangan sampai membuat kita juga tak peduli lagi dengan dia. Ujian yang Allah berikan yang berat ini jangan sampai juga menutup mata hati kita untuk tidak peduli juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada sebuah pantun yang ingin saya berikan kepada seluruh pengurus UPZ Imra sebagai penyemangat di dalam membantu masyarakat selama ini, baik melalui bantuan-bantuan sembako kepada fakir miskin, kepada para ustadz-ustadz yang terkena dampak dari COVID-19 ini, dan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan dari kawan-kawan para pengurus UPZ Imra. Sebagai penyemangat, mohon disimak pantun motivasi penyemangat ini. Semoga corona cepat berlalu, agar ekonomi semakin tidak melarat. Saya doakan UPZ Imra sukses dan di akhir. Ya Rabbal Subhanakallah